Kalau menurut Bu Ice, dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang baru nih, memang baru berjalan sekian bulan ya. Kira-kira apakah ini akan arah-arahnya menuju menaikkan literasi kita atau kita patut khawatir nih Bu Ice? Kalau saya sementara ini agak khawatir ya. To be fair, masih berjalan belum 1 tahun gitu ya. Walaupun arahnya ini kalau saya melihatnya kayak mau ke sana nggak jadi, mau ke sini tapi nggak jelas, mau ke sana nggak jelas. Sepanjang fokus pada literasi dan numerasi itu belum dinyatakan untuk dihilangkan, saya masih punya harapan. Dan kemudian ada harapan baru sebenarnya pada dikenalkannya kembali deep learning. Saya katakan dikenalkannya kembali karena pada periode sebelumnya sebenarnya eh, tidak disebutkan kata deep learning, tetapi kebijakan-kebijakannya sebenarnya mengarah ke sana. Nah, sekarang saya melihat kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tidak pernah disebut, tidak pernah digunakan, tetapi tiba-tiba ada deep learning. Ya mudah-mudahan ini masih terkait. Namun secara keseluruhan saya belum melihat adanya upaya mendalam untuk menguatkan literasi. Nah, justru apakah eh, Bu Ica nggak melihat korelasinya ya antara kita mau deep learning, tapi kemudian kita mau kembali ke ujian nasional, yang mana mindsetnya masih teaching to the test, sehingga nanti di semester-semester akhir, biasanya itu udah para guru, orang tua, siswa, udah sibuk hanya drilling untuk latihan soal gitu, untuk ujian. Bagaimana nih Bu melihatnya? Mau deep Anomali. learning? Iya, mau deep learning tapi akhirnya anak-anak nanti kembali lagi fokusnya Ya, di saya ujiannya. contohkan begini ya. Saya memberi pelatihan kan di seluruh wilayah Nusantara, bahkan juga di luar negeri. Nah, ketika saya memberikan pelatihan-pelatihan selalu mengarah pada mengajar dengan deep learning, mengajar dengan menalar, dengan membantu proses untuk pembelajaran mendalam. Karena saya belajar tentang pembelajaran mendalam ini dari 2010. Ah, Nah, guru-guru selalu komennya begini, Bu Ice ngapain ngajarin kami kayak begini emang bagus, kami merasa kami belajar banyak, kalau seandainya saya murid, saya akan senang sekali. Tetapi Bu di ujung kan udah dicegat sama ujian nasional, dicegat sama tes and tes and tes yang tidak memungkinkan kami untuk memproses pembelajaran dengan cara seperti itu. Nah, ini saya belum bisa menalar, Bu Ina, terus terang aja. Saya belum bisa menalar kenapa dua hal ini dimunculkan di publik secara bebarengan. Ini kan menunjukkan kalau kita sebenarnya nggak punya kajian. Karena di satu sisi mengedepankan ujian, di satu sisi mau menggarap deep learning. Deep learning itu basisnya growth mindset. Growth mindset basisnya proses, bukan end product. Sedangkan ujian basisnya adalah end of product. Makanya kalau ujian misalnya di kelas 12, hampir seluruh semester di kelas 12 itu adalah untuk latihan mengerjakan soal supaya ujiannya bagus. Kenapa? Karena fokusnya pada produk, bukan pada proses pembelajaran. Dan itu yang sebenarnya merupakan cikal bakal kenapa literasi kita juga rendah. Ya, lagi pula yang katanya mau deep ditambah lagi sekarang dengan dikembalikannya wacana ya, masih belum diumumkan Hmm, ya Bu, wacana dikembalikan IPA, IPS dan bahasa, yang mana banyak juga bermunculan influencer berusaha menjelaskan tapi banyak misleading akhirnya. Jadi betul. banyak yang tidak paham bahwa IPA, IPS itu tidak dihapus di zaman yang pemerintahan sebelumnya. Tidak. Ini yang akhirnya melenceng gitu. Betul, Jadi betul. padahal mungkin untuk sekedar menjelaskan juga ya Iya, Bu Ica, bagi yang belum paham, bahwa di zaman pemerintahan sebelumnya itu memang tidak dibagi tiga. ya, Pembagian dibagi tiga ini memang dihapus, tapi pembagiannya jadi banyak. banyak. Jadi anak-anak tuh bisa memilih mau tetap full IPA semua boleh, matematika lanjut, fisika, kimia, biologi,
atau full IPS semua, atau bisa kombinasi. Betul. Jadi 2 IPA, 2 IPS, Iya, 3 IPA, 1 IPS. iya, Tapi memang implementasinya yang masih belum sempurna. iya. Nah, Dan tapi kuncinya satu sih sebenarnya, nggak mau ribet aja, betul nggak mau susah. nggak mau susah. Padahal ketika kita berbicara untuk kepentingan anak-anak, ya kita sesuaikan untuk kebutuhan anak ya, bukan untuk kebutuhan mengadministrasinya. Betul. Nah, ini yang saya setuju, Bu, karena saya kan konsultan pendidikan tapi juga ke arah karir. Jadi saya yang menghubungkan dengan dunia kerja. Mm-mm. Sementara kalau guru-guru di SD, mereka mungkin merasa bukan tugas saya nyiapin anak-anak untuk sampai ke dunia Hmm, kerja. Nah, padahal di dunia kerja itu ada hard skills tapi ada soft skills, human skills yang mana yes, pendidikan karakter itu fokus dari pendidikan dasar dan menengah. betul. Jadi sebetulnya tetap berperan kan. Iya, Apalagi dengan industri dunia kerja sekarang itu sudah bukan lagi 2.0 yang pabrik begitu. Jadi kompetensi yang mau diuji sudah saatnya kita juga mengubah kompetensinya kan. ya, Yang saya belum melihat kalau dengan ujian nasional itu tidak bisa menguji kompetensi 4.0, kolaborasi nggak ada, nggak ada. individu, kreativitas nggak ada. Dengan berpikir kritis itu diawali mempertanyakan, nggak ada, ini Nggak ada. menjawab bukan mempertanyakan gitu. Betul, AI lebih betul. jago menjawab Iya. daripada ini Iya, gitu ya. iya, Jadi dan mungkin itu ya yang saya pikir kebijakan-kebijakan saat ini yang belum sepenuhnya berbasis pada data research terkini tentang proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk hidup di masanya, untuk dapat berkarir di masanya. Untuk dapat berkarir di masanya, kalau saat ini kita mau fokus ke ujian, kita mau fokus ke AI, kita udah ketinggalan zaman. Kenapa? Ya karena dunia industri, yang pertama, dunia industri nggak akan percaya angka-angka yang dikasih dari sekolah. Angka-angka yang dikasih dari kampus nggak akan percaya. Industri akan percaya kompetensi yang ada dalam diri anak. Koreksi kalau saya salah. Ketika Bu Ina tadi kan jurusanku berbicara tentang karir. Oh, tidak ada industri manapun yang sekarang akan menerima angka-angka yang disajikan di atas kertas. Yang akan dilihat adalah kompetensi nyata yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dunia industri sendiri sudah mengefisienkan diri dengan menggunakan semaksimal mungkin AI. Yang kalau bisa menggunakan AI lebih efisien dan lebih akurat, kenapa harus pakai manusia? Nah, kompetensi manusia yang dibutuhkan tidak bisa digarap dengan hanya latihan soal, dengan hanya hafalan, dengan hanya disajikan kerjaan yang menggunakan device gitu. Tetapi dibutuhkan untuk melihat masalah dengan cermat, menganalisa, memberikan opini dari pemikirannya sendiri. Nah, itu kan yang harusnya jadi fokus sekolah saat ini. ya, sedangkan kita fokusnya masih content base ya, Bu. Jadi setiap kali ada sesuatu yang baru, kayak tadi AI atau coding, itu selalu mau ditempatkannya, diajarkan sebagai satu mata pelajaran Pelajar. berdiri sendiri. Kemudian nanti misalnya sekarang lagi isu sustainability, apa kita mau tambahkan lagi mata pelajaran sustainability? Nah, itu nanti anak-anak dapatnya berapa, Bu? 20 mata pelajaran, Bu, di, di sekolah. Eh, jadi gini, saya suka bilang begini. Kenapa ya? Anti korupsi mau dimasukkan, sustainability mau dimasukkan, AI mau dimasukkan. Padahal itu semua bisa diramu melalui mata pelajaran yang ada. Contohnya mata pelajaran IPA. Sustainability is very strong in mata pelajaran science, baik social science maupun natural science. Dua-duanya berpotensi untuk menguatkan moral karakter tentang sustainability.
Jadi apapun mata pelajarannya sebetulnya kan mindset-nya harus mindset ke arah Iya, sustainability. Mindset-nya harus kita menjadi pengguna teknologi yang aktif, yes, bukan berarti yes, berdiri yes, sendiri-sendiri ya. yes. Anti korupsi misalnya dari matematika. Menghitung di matematika itu kan membangun mental untuk mampu. Kalau saya punya sekian, kalau saya punya penghasilan sekian, kemudian saya mengeluarkan sekian, berarti saya rugi. Kalau misalnya katakanlah di RT saya punya sekian, kok mengeluarkan sekian, yang sekian dari mana? Itu adalah melatih untuk membuat anak tak paham tentang korupsi itu apa. Kemudian, ya kalau pelajaran PKN, PPKN, pelajaran agama, otomatis pelajaran olahraga. It's got to be precise. Itu yang sebenarnya mengarahkan pada penguatan mental untuk tidak korupsi. Yang tadinya saya juga agak concern Bu, masalah dihilangkannya sekolah penggerak. Karena kalau saya yang melihatnya sebagai pengamat dari luar saja, Ibu mungkin di dalam ya. Tapi saya hanya mengamati dengan diadakannya sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, saya melihatnya justru itu sebuah tindakan aksi nyata yang berusaha menggeser mungkin kepala sekolah yang selama ini mendapatkan jabatan atau posisi dengan korupsi juga gitu, dengan Dengan kong kali kong nepotisme, nepotisme, ya. dengan dinas pendidikan yang selama Mm-mm, ini sulit. mm-mm. Karena menurut saya kita nggak bisa untuk mengubah mental koruptif di pendidikan kalau dari pimpinannya aja sudah begitu gitu. Ya, Ya, nah ya, makanya saya termasuk agak-agak khawatir juga dengan dihilangkannya ini, Bu, karena menurut ya. saya itu satu langkah aksi nyata yang tadinya mungkin berusaha untuk ke sana ya, Bu. Betul, betul. Jadi ketika awal digagas, walaupun saya tidak sepenuhnya bergerak di dalam tentang guru penggerak maupun sekolah penggerak, tetapi gagasan awalnya sebenarnya adalah untuk menyarikan orang-orang yang masih punya passion yang tinggi, masih punya semangat yang tinggi, masih bersih ini melalui program-program penggerak itu. Walaupun Bu, saya masih optimis mereka yang yang berada di kelompok itu masih mempunyai mental yang sama ya. Tetapi itu memang sebenarnya upaya, yang mana upaya ini baru memasuki pintu pertama, belum berjalan dengan baik, belum sempat teranalisa dengan baik, sudah dianggap tidak perlu Nah, ini yang disayangkan ya, Bu. tanpa ada penelitian, tanpa dilihat secara keseluruhan, berpatokan pada asumsi. Nah, kembali lagi ini sebenarnya juga koreksi nasional. Ketika program-program pada kurun waktu pemerintahan tertentu diberi nama, ini sebenarnya misleading. Ketika diberi nama oleh pemerintahan yang ini, maka itu dianggap oleh pemerintahan yang berikutnya, leadership yang berikutnya, dianggap itu legasinya orang yang sebelumnya. Ya. Ini menurut saya secara nasional misleading. Pemberian nama terhadap program-program besar seperti pendidikan yang menyangkut kehidupan hajat orang banyak, kehidupan anak-anak, puluhan juta anak-anak. Sebaiknya nggak pakai nama program dalam pendidikan itu. Bukan Bukan legacy legacy, pribadi. bukan legacy pribadi. Bukan legacy pribadi sama sekali, karena ini kebutuhan pokok manusia. Nah, ketika diberi nama, akhirnya dianggap itu adalah legacy orang yang itu. Ya. Kalau saya mengambil nama yang dipakai orang yang sebelumnya atau pemimpin yang sebelumnya, nanti legacy saya apa? Ada pride, ada gengsi di situ. Nah, ini yang menurut saya kalau mudah-mudahan ini menjadi catatan nasional bahwa ketika program menyangkut kehidupan orang banyak, gak usah diberi nama. Ya.
Nggak usah diberi nama. Yang diberi nama itu kegiatannya aja, jangan programnya. Karena program, bayangkan kalau pendidikan tidak ada continuity. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, guru penggerak, model kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya tidak menjadi acuan sama sekali dalam penentuan kebijakan yang berikutnya. Kebayang nggak sih kepotongnya? Kebayang nggak sih stagnannya pendidikan anak-anak kita? Yang dampaknya akhirnya dari keputusan yang sebelumnya atau kebijakan yang sebelumnya sudah mulai ada gerakan-gerakan yang positif, kemudian diganti begitu saja tanpa dihubungkan dengan yang sebelumnya. This is how I would say, kok kayak jadi mengulang kembali apa yang sebelumnya ya. Banyak yang overlap yang sebenarnya saat ini negara tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk melakukan hal yang sudah dilakukan sebelumnya.